21 Sya'ban 1442 Hijriah. Protokol kami sendiri. Yang pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ini nanti akan disampaikan oleh anak kita M. Haikal Munawar dan salat badar oleh kami sendiri. Yang selanjutnya, kata-kata sambutan yang sebenarnya ini dari Camat Kut Selatan. Berhubung Pak Camat ada undangan santunan anak yatim pada hari yang berbahagia ini, terpaksa yaitu dari pimpinan Minhajul Ilmi yaitu Abi Nasir. Yang ketiga, mubahasah ilmi, pengkajian tasawuf, tauhid, tasawuf dan fiqh. Yang ini akan disampaikan oleh guru-guru kita yang telah yang berada di depan kita. Yang selanjutnya itu doa penutup, yang ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Abati selaku ataupun Tengku Wahidi selaku pimpinan Dayah Mafatihul Ulum. Baiklah, untuk menghematkan waktu, kita masuk kepada acara pembukaan yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ini akan dilantunkan oleh anak kita Muhammad Haikal Munawar, Qari terbaik 3 cabang tahfidz Quran serta tilawah pada MTQ tingkat Kabupaten Selatan tahun 2021. Kepada anak kami persilakan.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Terima kasih kami ucapkan kepada anak kami Muhammad Haikal Munawar. Untuk acara selanjutnya itu salat badar yang akan kami langsungkan untuk kami sendiri dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dan takdim kami kepada seluruh hadirin hadirat. Untuk dapat berdiri sejenak, kita melantunkan salat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli
Salatullah إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على ياسين حبيب الله. Terima kasih kepada hadirin, disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, kata-kata sambutan, yang ini yang akan disampaikan oleh guru kita, abi kita, yaitu Tengku Muhammad Nasir SHI. Kepada abi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah memberkahi panjang umur kepada kita semua dan diberkahi dengan kesehatan, sehingga kita telah dapat berhadir ke lokasi kami, yaitu di pesantren yang hadir ini Al-Aziziyah. Kemudian selawat dan salam tidak luput-luputnya kita serahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah
yang manusia yang berilmu. Yang kami hormati kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Kul Selatan, Bapak dan Ramil Kecamatan Kul Selatan. Kemudian yang kami hormati juga, mungkin sebentar lagi Bapak Camat datang, kepada Bapak Camat Kul Selatan. Yang kami hormati kepada yaitu seluruh kencing yang berada di Kul Selatan dan kencing imam berada di Kul Selatan, dan juga kepada memang yang nak dojane ditanya nak dake guru-guru senior daripada Abi, ikonanya guru senior yang tampe Abi bertanya kitab yang selama di pesantren Samalanga, yaitu abah dan abadi, dan juga yaitu ayah dari pesantren Kota Fajar. Insyaallah taala yang ada di dalam pemikiran kita tu, yang nak do lama tagasuh pada hari terbuka pemikiran kita untuk bertanya, ya, untuk bertanya, apalagi pada bulan ini, bulan Sya'ban, mengadakan pengajian yang begini. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala memberikan juga pahala yang paling besar terhadap kita semua. Ko abah yaitu abadi beserta ya, yang kalau memang bisa bahasa Aceh, kalau memang bahasa jamu beko yaitu abah dari Kuala Bau bahasa jamu, karena abah ko orang tuanya orang tapak tuan juga kan. Kalau sikit-sikit teranak beko dengan galak yo, karena yang di hadapan kita ko bahasa Aceh satu nyawa. Nah, yo, kalau sikit-sikit terjatuh bahasa jamu, jangan perasaan yaitu nak pandai bahasa jamu, indahnya pandai. Cuma dibawa-bawanya supaya kita mengerti. Dan kami harapkan kepada pemateri pada hari ini, kalau memang bahasa Angku itu bahasa Indonesia aja kita. Nah, bahasa Indonesia aja kita. Semoga acara ko tetap sukses. Dan juga kami beritahukan kepada kita semua, Iko gak bertanya ya, gak bertanya beko diarahnya dekat moderator beko. Dengan yaitu bagaimana pertanyaan, sesi pertama bagaimana, kemudian sesi keduanya bagaimana. Ini diarahkan oleh moderator. Dan juga Bapak Polsek dan juga Bapak dan Ramil dan yaitu pemateri kami. Ada 5 majelis lain yang nak datang dikarenakan ada berhalangan, yaitu Suabakung 2, kemudian Kadai Kandang 1, kemudian Kampung Sapi 1, kemudian dari Simpang 3 Indradamai 1. 5 lagi yang yaitu belum hadir, belum sempat hadir, kadang hadir beko ataupun memang berhalangan di kampungnya masing-masing. Ya, masih ada 5 lagi. Dan juga kami harapkan kepada kita satu-satunya tetap dalam keadaan semangat untuk bertanya kepada para orang yang alim-alim, pada orang yang bisa kita bertanya, tanyakan lagi pertanyaan. Kan? Perasaan nak do kita berpanjang lagi yo. Kerana yang penting intinya nanti bertanya, gak banyak bertanya. Inti sekali lagi bicara gak banyak bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahi kita semuanya. Dan juga kami harapkan kalau dipoto-foto aja, tapi untuk disebarkan kapal, jangan karena di badan keamanan anak menyampaikan karena butuh situnya. Foto-foto aja untuk yaitu apa kita foto aja, cuman untuk disebarkan tidak diperbolehkan oleh badan yang bersangkutan. Foto-foto aja untuk apa kita, dokumen kita fotonya terus untuk kenang-kenangan boleh, tapi untuk disebarkan tidak diperbolehkan. Ya, perasaan dan kami beritahukan juga Iko di halaman ko kalau saat pemateri jalan ala kami agiangan di belakang, ya, supaya jangan terganggu, tidak ada orang yang lalu lintas di hadapan daripada pentas induk. Tidak ada yang lalu lintas di hadapan pentas induk. Kalau nanak bekomah jalan belakang, kalau nanak bekomah jalan sampiang. Memang jalan sudah disediakan.
Terima kasih. Di mana ada kesalahan dan kekhilafan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abi yang telah memberikan kata-kata sambutan pada pagi yang berbahagia ini. Acara yang keempat yaitu mubahasa ilmi, pengkajian tasawuf, tauhid dan fikah, yang ini akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama Abah yaitu Tengku Muhibud Tibri, pimpinan dayah di Pasi Kuala Bau. Yang kedua Abati dari Tipin Gajah, Tengku Haji Erli Safriza LC, pimpinan dayah Mahfatul Sa'adah, pimpinan dayah yaitu Mahfatul Sa'adah di Tipin Gajah. Yang selanjutnya yaitu ayah yaitu dari Kota Fajar, pimpinan dayah Darus Sa'adah, Tengku Haji Itu Mubarak. Kepada guru kami untuk dapat melaksanakan itu pengkajian tauhid dan tasawuf, dengan ini kami ucapkan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, doa restu kepada seluruh para alim ulama, dan kata-kata kemuliaan, keta'ziman terutama sekali kepada Abi pimpinan dayah Minhajul Ilmi Al-Aziziyah. Kemudian kata-kata keta'ziman kepada Abati pimpinan dayah Madinatud Diniyah Babus Sa'adah Tepin Gajah, yang juga beliau merupakan ketua Huda Aceh Selatan, dan beliau yang ada di samping kanan Abi. Kemudian kata-kata keta'ziman kemuliaan kepada ayah di Darus Sa'adah, beliau merupakan pimpinan dayah Darus Sa'adah Kota Fajar, berada di samping Abati. Kemudian kata-kata keta'ziman kepada guru kita yang mulia juga, Abah Himmatul Amal Tengku Muhibud Tibri. Beliau juga sekarang berjabat sebagai MPU Aceh Selatan. Dan yang kami muliakan Tengku Imam Syekh beserta perangkatnya, Tengku Gesik beserta jajarannya, kemudian Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil ataupun yang mewakili yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Saya sebagai moderator acara ingin menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah berhadir, yang bahwa tata cara pelaksanaan acaranya pertama sekali adalah penyampaian materi. Artinya oleh tiap-tiap guru kita yang tiga ini nanti akan menyampaikan materinya masing-masing, baik yang menyangkut di bidang fiqh, tasawuf dan tauhid. Maka oleh karena itu dalam penyampaian materi itu kita mendengar sama-sama apa materi yang disampaikan. Kalau ada yang membawa buku dan pulpen, kalau boleh untuk ditulis, ini boleh untuk ditulis. Kemudian setelah penyampaian materi, barulah kita memasuki di dalam sesi tanya jawab. Pertanyaannya bebas, tapi tidak bertele-tele, langsung ke inti pertanyaan karena mengingat waktu. Mungkin oleh tiap-tiap pemateri akan menyampaikan materinya dalam jangka waktu 20 menit. Oleh tiap-tiap materi akan menyampaikan materinya dalam jangka waktu 20 menit. Setelah selesai
materi nanti, ini baru kita memasuki di dalam sesi tanya jawab. Dan sedikit kami mohon maaf apabila ibu-ibu yang tidak bisa bahasa Aceh nanti, ini mohon ditanyakan kepada kawan ya. Mungkin itu saja dari kami sebagai moderator, dan kepada yang pertama sekali pemateri pertama Abati, kami persilahkan dengan segala hormat untuk menyampaikan materi tauhidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Abi sebagai pimpinan Minhajul Ilmi Al-Aziziyah Plus Selatan, guru-guru kita, para pemateri yang sudah berhadir, dan bapak-bapak dari Muspika Plus Selatan, dan para beci, para ketua majelis, dan seluruh hadirin yang sudah berhadir pada tempat yang bahagia ini. Jadi lebih banyak bahasa Indonesia lebih mudah. Jadi tadi kata Abi, ini guru-guru kita sudah hadir sini, jadi suruh pertanyaannya nanti ya. Cuma saya bilang kami bertiga ini adiknya, adik dari Bang Nasir. Jadi kalau Beko adiknya bisa menjawab, sudah pasti abinya pun lebih bisa menjawab. Dan kami pun hadir karena ditelepon sama Abi. Pokoknya harus datang ke CL, harus datang. Kan parah cara mengundang pemateri. Biasa orang mengundang pemateri datang ke rumah. Eko Ustaz datang tempat kami, kau nak ditelepon, Eko harus datang ke CL. Wah kawan. Abang yang pakai CL lah. Judulnya apa bang? Eko pokoknya penutupan pengajian ke CL. Jadi judul kita hari ini secara umum penutupan pengajian. Artinya selama ini kita sudah melangsungkan pengajian dengan berbagai persoalan yang sudah kita bahas di ruang pendidikan. Ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tasawufnya, ada juga tauhidnya, ada juga fikihnya. Dari sejumlah besarnya ilmu yang sudah kita pelajari, dasar pemikiran mana yang kita gunakan? Dasar pemikiran siapa yang kita gunakan untuk membahas tasawuf? Pemikiran siapa yang kita gunakan untuk membahas fikih? Pemikiran siapa yang kita gunakan untuk membahas tauhid? Dari itu saya mengambil tema rujukan Ahlus Sunnah dalam masalah tauhid, tasawuf, dan fikih. Itu tema yang ingin kita bahas insyaallah pada pagi ini. Yang pertama, Bapak Ibu, harus kita ketahui bahwa tujuan daripada beragama adalah untuk menuju kehadirat ilahi. Firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan penciptaan manusia itu supaya manusia beribadah kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan, tujuan kita adalah supaya bisa beribadah kepada Allah. Itulah tujuan diutusnya Muhammad, di mana diceritakan dalam Al-Quran, sebelum Muhammad datang, sudah ada orang-orang sebelumnya yang terkelompok ke dalam beberapa golongan. Ada seperti Bani Israel dan kelompok-kelompok lain, di mana mereka ini sudah dilebihkan oleh Allah dengan berbagai kelebihan-kelebihannya.
Bani Israel memiliki sejumlah keahlian dan kepadanya juga diutus seorang nabi, bahkan sejumlah nabi itu datang daripada Bani Israel. Namun dalam sebuah ayat dijelaskan oleh Allah, wa atainahum bayyinat minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum ilmi. Kepada Bani Israel, kepada orang-orang sebelum Muhammad, Allah sudah memberikan sejumlah keterangan-keterangan yang jelas. Beberapa persoalan yang terang di dalam masalah agama sudah jelas. Waalaikumsalam. Yuk, betul kali. Selamat datang. Ini yang pertama, Abi Karimuddin, pimpinan pesantren Minhajul Makramah di Ujung Bate. Beliau ini salah satu anggota di Dinas Syariat Islam Aceh Selatan. Dan yang kedua, Tengku Bustami, pimpinan pesantren dari Luk Sialang Rai. Baik Bapak Ibu. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi lain, dan kepada mereka itu sudah diberikan penjelasan halal, haram, baik, buruk. Itu sudah ada penjelasannya dengan ada nabi-nabi. Namun yang mengherankan, famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum ilmu. Itu yang mengherankan. Di mana mereka itu tidak ada perselisihan, melainkan setelah diberi kepada mereka ilmu. Ini yang aneh. Itu dijelaskan dalam tafsir. Ketika mereka sudah memiliki ilmu, justru dengan ilmunya lah mereka berselisih. Justru dengan ilmunya lah mereka salah faham antara satu sama lain. Justru dengan ilmunya lah mereka saling berperang. Ini yang aneh. Namun tidak aneh. Lebih lanjut dalam ayat itu jelaskan baghyan, karena mereka itu dengki. Jadi karena mereka memiliki ilmu, ilmunya bukan untuk bertakarub kepada Allah, melainkan ilmunya litalbir riyasah, untuk menuntut kedudukan, untuk mencari kemewahan, untuk mencari kemuliaan. Itu tujuan ilmu. Jadi gara-gara itulah sehingga mereka berselisih pendapat. Maka dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah bahwa golongan Nasrani, golongan Yahudi, mereka terpecah kepada 71 kelompok. Sedangkan Nasrani mereka terpecah kepada 72 golongan. Dan begitu juga dengan umatku, kata Rasulullah. Di akhir nanti mereka akan terpecah kepada 73 golongan. Jadi kalau kita melihat cerita dahulu, berarti persoalan pemecahan umat setelah datang Rasul karena umat salah menempatkan tujuan daripada risalah itu sendiri. Jadi dari cerita itulah maka lebih lanjut Al-Quran menjelaskan, summa ja'alnaka ala syari'atin. Kemudian kami utus engkau hai Muhammad untuk berjalan di atas satu syariat. Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan jangan ikuti golongan-golongan yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Itulah tujuan risalah. Jadi tujuan risalah untuk menyatukan umat, untuk berjalan pada satu manhaj, yaitu manhaj untuk menuju kepada Arabnya. Jadi tugas itu dijalankan oleh Rasulullah lebih kurang selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun, ada juga yang mengatakan 12 tahun Rasulullah di Madinah. Artinya selama 23 tahun Rasulullah menghabiskan waktunya untuk menyampaikan syariat kepada umatnya.
Bapak Ibu, kalau ada Rasulullah dan semasa dengan Rasulullah, mungkin kita tidak akan ada pengajar yang sibuk semacam ini, pendidikan ini, pendidikan itu, tidak perlu. Karena ketika ada masalah, langsung datang kepada Rasulullah, dan jawaban Rasulullah itulah syariatnya. Jadi selesai. Ada yang kurang paham dalam agama, udah datang kepada Rasulullah. Bagaimana ini Rasul? Dijawablah Rasul, selesai. Itu menjadi syariat Islam. Namun karena Rasul itu juga manusia, beliau juga harus mengakhiri masa hidupnya. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khalifahnya. Ini berjalan lebih kurang selama 40 tahun. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka inilah yang memimpin agama. Namun di masa itu, karena Rasulullah tidak ada lagi, jadi mulai ada riak-riak perselisihan di antara umat. Di antara para sahabat mulai muncul perbedaan pendapat. Apalagi di masa Utsman, bahwa Islam mulai meluas ke berbagai daerah. Jadi para sahabat sudah mulai berbeda di dalam menjawab persoalan-persoalan umat. Itu lebih kurang berjalan selama 40 tahun. Habis periode kepemimpinan sahabat, mulai dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah, ini kepemimpinan Islam dipimpin oleh keturunan Muawiyah. Dalam sejarah Islam disebut dengan pemerintahan Umayyah. Ini merupakan satu periode yang melahirkan pemikiran-pemikiran dan firqah-firqah yang banyak di dalam Islam. Di dalam masa Muawiyah ini, disinilah timbulnya golongan-golongan yang disabdakan oleh Rasulullah yang hingga sampai kepada 73 golongan. Di sini mulai banyak munculnya pendapat. Apalagi tadi sahabat sudah berpencar ke berbagai daerah, dan juga berbagai pemikiran sudah mulai masuk ke dalam dunia Islam. Jadi lebih kurang dari tahun 41 sampai tahun 132 Hijriah ini disebut dengan pemerintahan Umayyah, dan di situ banyak munculnya pendapat-pendapat dalam masalah syariat. Kemudian setelah pemerintahan Umayyah, kekuasaan Islam dipimpin oleh keturunan Abbas, paman Nabi. Ini berjalan dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Pemerintahan ini disebut dengan pemerintahan Abbasiyah. Ada yang berbeda antara pemerintah Umayyah dengan pemerintah Abbasiyah. Pemerintah Umayyah, pemimpinnya lebih banyak memikirkan kepada masalah politik dan kepada masalah golongannya. Adapun pemerintahan Abbasiyah, ini pemimpinnya lebih banyak memikirkan ke dalam persoalan agama. Maka dalam sejarah disebutkan, gara-gara mereka fokus ke dalam agama, karena itulah pemimpinan Abbasiyah berjalan hampir 5 abad lamanya. Ini pemerintah Abbasiyah. Maka memang itu sebenarnya, pikirkan agama, pikirkan urusan syariat, urusan dunia akan diberikan oleh Allah. Ayatnya, kalau beriman, lo amanu ahlul qura la fatahna lahum
kalau orang-orang itu beriman semua kepada Allah, orang-orang di satu tempat beriman dengan baik kepada Allah, maka Allah akan membukakan rezekinya, baik yang tumbuh dari bumi atau yang turun dari langit. Maka konsepnya memikirkan agama secara benar, itulah gerbang untuk menuju kesejahteraan duniawi. Jadi ini terbukti dalam sejarah Islam. Pemerintah Abbasiyah menghabiskan banyak waktunya untuk masalah agama, sehingga kepemimpinannya berjalan lebih kurang 5 abad. Era yang paling berkembang di masa Abbasiyah adalah ketika kepemimpinannya dipegang oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini mengambil para ulama sebagai orang dekatnya. Salah satunya Abu Yusuf, murid daripada Abu Hanifah. Dia menjadikan Abu Yusuf sebagai penasihat utama untuk Khalifah. Kemudian di masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini, Khalifah juga memberikan peluang yang besar kepada ahli ilmu untuk melakukan kajian-kajian dalam masalah agama dan untuk menulis sejumlah persoalan-persoalan agama. Jadi di masa itulah para ulama-ulama menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian dalam masalah agama. Jadi di masa itu lahirlah Abu Hanifah, lahirlah Imam Malik, lahirlah Imam Syafi'i, lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka ini semua menghabiskan waktunya untuk masalah agama. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah mengumpul pendapat para sahabat-sahabat, mengumpul pendapat para tabi-tabi'in yang sebelumnya, kemudian mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Mana hadis yang betul-betul sampai kepada Rasulullah, mana hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah. Itulah tugas mereka. Jadi tugas imam-imam mazhab ini adalah menjadikan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan yang sebenarnya. Itu terjadi pada abad yang kedua Hijriah. Jadi bukan tahun 2021 ini mendakwah mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan lebih kurang pada tahun 200 Hijriah. Agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara benar, maka datanglah imam-imam mazhab. Mereka meneliti hadis-hadis, meneliti pendapat-pendapat, mana pendapat itu yang betul diucapkan oleh sahabat, mana hadis yang betul-betul sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah perjalanan syariat di masa Abbasiyah ini. Di sini lahir sejumlah ulama dan mereka menulis banyak kitab. Yang menjadi poin kita dari sejarah ini adalah dari sejumlah ulama tersebut, dari sejumlah kitab yang sudah ditulis, pendapat siapa saja yang menjadi manhaj kita, yang menjadi rujukan kita ahlu sunnah. Karena 3 masalah ini adalah masalah yang serangkai: tauhid, tasawuf, dan fikih. Ini ketiganya harus berjalan secara beriringan. Tidak boleh seseorang hanya melebihi di dalam tauhid. Ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dia tahu tauhid dengan benar, dia ma'rifah dengan benar, sembahyangnya nggak ada, puasanya nggak ada. Kenapa nggak sembahyang? Saya sudah ahli ma'rifah. Kenapa nggak puasa? Saya sudah ahli ma'rifah. Ini zindik namanya. Kafir tidak diterima dalam Islam. Ada satu golongan dalam Islam yang disebut dengan golongan batinnya. Dia itu disebut dengan golongan kafir. Karena kenapa? Mereka itu menafsirkan semua hukum-hukum itu dengan penafsiran batiniahnya. Jadi sembahyang itu yang penting kan mengingat Allah. Jadi cukup dengan mengingat, sudah selesai. Tidak mesti ada rukuk sujud.
Puasa itu apa tujuannya? Hikmah puasa supaya kita dapat mengetahui penderitaan sesama muslim. Ya sudah, mengetahui penderitaan sesama muslim tidak mesti berpuasa. Yang penting mengetahui itu sudah selesai. Ini disebut dengan kelompok batiniah. Salah satu contoh yang sering kami kemukakan, hari ini di televisi seringan muncul diskusi, untuk apa berjilbab kepalanya, yang penting berjilbab hatinya. Jadi yang penting hati berjilbab, kepala tidak perlu. Ini salah. Ini pembahasan yang tidak sesuai. Ini terlalu mengedepankan pemikiran batiniah, meninggalkan pemikiran zahiriyah. Maka agama itu keduanya harus berimbang. Iya, hatinya penting dijilbab agar tidak masuk pemikiran-pemikiran kotor, kepalanya juga wajib dijilbab. Jadi kedua-duanya itu wajib. Jadi tauhid, tasawuf, fikih, 3 persoalan yang harus berjalan seirama di dalam syariat Islam. Jadi dari sejumlah ulama yang muncul, sejumlah kitab yang sudah ditulis, mana saja yang menjadi rujukan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tauhid, ada 2 orang ulama besar yang sudah ijma semua ulama bahwa mereka lah sebagai mazhabnya. Yang pertama adalah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat tahun 324 Hijriah. Beliau ini adalah keturunan daripada sahabat Nabi, yaitu daripada Musa Asy'ari. Itu yang pertama, imam kita dalam masalah tauhid. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ini lahir antara tahun 233 dengan tahun 247 karena ada perbedaan pendapat, dan meninggal pada tahun 333 Hijriah. Merujuk kepada 2 imam ini, inilah yang menjadi pemikiran kita tentang tauhid sebagai pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak semua kitab yang membahas tentang tauhid mesti kita pelajari, tidak. Karena itu ulama Aceh sudah mengeluarkan fatwanya nomor 4 tahun 2017 tentang tauhid yang mu'tabarah dan tauhid ghairu mu'tabarah. Tauhid mu'tabarah artinya tauhid yang sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tauhid yang mu'tabarah yang di luar daripada pemikiran Ahlus Sunnah, ataupun tauhid itu hanyalah tauhid golongan-golongan tertentu, dan itu tidak dibenarkan untuk pendidikan di golongan umum. Di antaranya seperti kitab tulisan daripada Ibnu Arabi, dan setelahnya ada lagi tulisan seperti Insan Kamil Abdul Karim Al-Jili. Terlepas tentang mereka, apakah mereka itu Ahlus Sunnah, siapakah mereka itu waliullah, apakah mereka itu ulama, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Bahkan memang orang mengakui bahwa mereka ini adalah ulama besar dan waliullah. Yes, itu alhamdulillah. Mereka itu mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Akan tetapi karya-karya mereka dalam masalah tauhid ini dilarang untuk melakukan pendidikannya. Karena kenapa? Pemikirannya penuh dengan pemikiran yang menjurus seseorang membawaki kepada kekafiran. Maka kitab-kitab yang sudah berkembang selama ini di dalam baik majelis ta'lim maupun di pesantren, itulah pemikiran yang tepat dan ijma untuk sebagai rujukan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena masalah tauhid
dalam syariat Islam disebut sebagai masalah yang asasiyah. Asasiyah. Asas itu kalau kita terjemah bahasa Indonesia pondasi. Pondasi. Sering buat rumah kan? Bukan sering sekali tapi sudah buat semua kan? Nah, waktu kita buat rumah, sebelum membuat dindingnya, sebelum membuat atapnya, yang terlebih dahulu dibangun adalah pondasinya. Coba perhitung biaya. Mana lebih besar biaya pondasi dengan dinding? Dinding padahal yang terlihat ke atas, sedangkan pondasi ditanam ke dalam tanah. Tetapi justru nilai pondasi lebih mahal daripada nilai di dinding. Karena kenapa? Nanti dibangun dindingnya yang bagus, atapnya pakai genteng, pondasinya pakai besi 6. Itu cuma setahun rumah itu. Habis itu langsung jatuh. Itulah yang disebut dengan asas. Inilah tauhid. Tauhid dalam masalah agama disebut dengan masalah asasiyah, pondasi. Asasul amal namanya, pondasi amal. Jadi sebelum mengetahui sembahyang secara benar, puasa secara benar, haji secara benar, yang terlebih dahulu kewajiban kita adalah mengetahui tauhid secara benar. Jadi rujukan kita di sini hanya 2, Maturidi dan Asy'ari. Adapun yang lain-lain itu hanya muncul pada abad yang ke-10 Hijriah. Ada di antaranya pemikiran Muhammad bin Wahab yang disebut dengan Wahabi. Itu muncul pada abad yang ke-10. Itu sudah masuk ke dalam golongan yang paling mutaakhirin. Dan itu mungkin pun dakwahnya hanya bersifat lokal. Karena yang dijawab oleh firqah Wahabi ini adalah perkembangan agama di masa itu, di mana masyarakatnya sudah melewati batas dalam pengamalan fiqhiyah. Sedangkan Imam Asy'ari dan Maturidi yang mereka kembangkan di bidang akidah ini mengembangkan mazhab atau usulnya atau dasarnya atau cara berpikir akidah yang benar. Inilah yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang pertama. Adapun rujukan Ahlus Sunnah dalam masalah fikih. Jadi kalau tadi tauhid disebut dengan asas, masalah fikih disebut dengan masalah far'iyah. Itulah tadi kalau rumah yang ditanam itu asas, adapun dinding, atap dan sebagainya ini disebut dengan far'iyah. Jadi inilah fikih. Selain daripada masalah tauhid, adapun masalah-masalah muamalah sesama manusia. Apa saja masalahnya? Ada masalah perkawinan, itu fikih. Ada masalah jual beli, itu fikih. Ada masalah bagaimana cara puasa, itu fikih. Ada kriminalitas, pemabuk, ganja, apalagi sabu-sabu, pernikahan tadi sudah. Kriminalitas lah, kejahatan-kejahatan itu masuk ke dalam masalah fikih juga. Terus pemilihan bupati, pemilihan camat, camat nggak ada pemilihan kecil, tuhabet, ini disebut dengan masalah sultaniyah, itu fikih juga, fiqh siasah namanya. Ini semua masalah far'iyah. Jadi yang menjadi perhatian kita dari begitu luasnya masalah fikih dan juga begitu banyaknya pendapat tentang masalah fikih. Pendapat siapa saja yang menjadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini mazhab fikih itu sampai 13 mazhab. Namun
yang ijma ulama dan yang boleh dijadikan sebagai rujukan ada 4 imam mazhab. Itulah yang tadi Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 148 Hijriah. Ini pendiri mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Mazhabnya sekarang itu berkembang di daerah Irak, Suriah, India, dan Kazakhstan. Itu mazhab Hanafi. Yang kedua, saya nggak suka itu Ustadz. Boleh pilih yang lain. Siapa? Imam Maliki. Lahir tahun 90 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Mazhabnya sekarang banyak berkembang, pergi ke sana tapi ke Afrika, Kuwait, Qatar, Bahrain. Di sana yang banyak ulamanya untuk mazhab Maliki. Tidak suka itu, boleh pilih Imam Syafi'i. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 205 Hijriah. Sekarang mazhabnya banyak berkembang. Inilah di Asia, Arab Saudi, Mesir, Yaman, Australia, Palestina, itu banyak berkembang mazhab Syafi'i. Yang terakhir ada satu lagi yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Mazhabnya sekarang banyak berkembang di Arab Saudi dan juga ada di Palestina. Jadi itulah 4 imam mazhab. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak milih salah satu yang mana aja kita suka? Boleh, boleh pilih. Tapi caranya bagaimana? Pelajari. Bukan melakukan satu amal mendakwakan dirinya sebagai Hanafi atau sebagai Maliki. Jadi pelajari dulu. Jadi kalau sudah dipelajari, sudah ada ilmu. Kalau sudah ada ilmu, disebut dengan ulama. Sama dengan ulama lah yang boleh memilih mazhab mana yang dia sukai. Maka dalam kaidah disebutkan la mazhaba lil ammi. Kita orang awam ini yang belajarnya sikit-sikit ini tidak ada mazhab kita. Siapa juga yang ada mazhab? Yang ada mazhab ulamanya. Ulama yang mempelajari mazhab, mereka itu yang ada mazhab. Kita kan cuma dengar orang itu. Nah, ada dulu almarhum Abu Tebing Gajah, kita mendengar pendapatnya. Ada almarhum Abon di Kota Fajar, kita mendengar pendapatnya. Sekarang ada Walid di Bakungan, kita mendengar pendapatnya. Kita tidak mempelajari bagaimana dasar mazhab Syafi'i, bagaimana dasar mazhab Hanafi, Maliki, dan seterusnya. Itu yang kedua. Adapun yang terakhir, mazhab kita dalam masalah tasawuf, ini ada 2 orang imam yang boleh diikuti, yaitu Junaid al-Baghdadi yang lahir pada tahun 220 Hijriah dan wafat tahun 298 Hijriah. Dan yang kedua adalah Imam Al-Ghazali, lahir tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah. Ini tentang masalah tasawuf. Nah, ini banyak berkembang pemikiran sufi-sufi. Sufi ini, sufi itu. Dasar mazhabnya siapa dulu? Jadi bukan berarti kalau mendakwakan dirinya sufi lantas jadi kalau sufi. Lantas itu menjadi bahagian Ahlus Sunnah. Lihat dulu mazhabnya siapa. Yang muktabar dalam Ahlus Sunnah hanya 2, yaitu Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Bagaimana bentuk 2 mazhab ini? Bentuk daripada 2 mazhab ini dalam masalah sufi adalah membersihkan zahir supaya kita sampai kepada batin. Jadi yang diajarkan oleh mazhab ini, bagaimana cara membersihkan hati daripada kesyirikan, bagaimana membersihkan hati daripada nifaq, bagaimana membersihkan hati daripada sifat dengki, kemudian bagaimana cara sholat yang benar, kemudian doa-doa apa yang harus dipelajari. Itulah yang sudah diajarkan di majelis-majelis. Itulah manhajnya tasawuf daripada Junaid al-Baghdadi dan daripada Imam Al-Ghazali. Jadi bukan mencari Tuhan, saya mau dekat duduk di hadapan Tuhan. Bukan itu pembahasannya. Saya mau melihat Tuhan, saya mau mengambil Allah masuk dalam diri. Itu bukan lagi.
pembahasan tasawuf yang muktabar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah lebih kurangnya pengantar dari kami mengenai dengan manhaj atau rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tauhid, tasawuf dan fikih. Dan di mana tadi dalam penyampaian yang mungkin tidak sesuai nanti bisa kita perbaiki, atau yang kurang tepat saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Abadi yang telah menyampaikan materinya, yaitu bidang ilmu tauhid. Dari sini bisa kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat terpecah menjadi 73 golongan, dan yang patut diikuti atau golongan yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan para sahabat beserta ijma' para ulama. Kemudian ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ini mesti berjalan seirama dan tak boleh dipisah-pisahkan. Artinya berkewajiban terhadap kita semua untuk menuntut sekaligus 3 perkara ilmu yang telah disebutkan tadi. Kemudian tentang masalah tauhid, kita mesti berpegang pada manhaj Imam Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tauhid adalah pondasi amal dan tidak ada negosiasi dalam bertauhid. Mestilah bertauhid di atas dasar-dasar yang telah diutarakan oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah kesimpulan, sedikit kesimpulan dari penyampaian Abadi tadi. Sekarang kita memasuki di dalam materi ilmu tasawuf, yang ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Ayah di Darus Sa'adah. Kepada Ayah kami persilahkan dalam waktu 20 menit. Lebih-lebih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan kakanda kami Abi Tuku Muhammad Nasir, kemudian para pemateri, guru-guru kami, demikian juga yang kami muliakan pimpinan-pimpinan pesantren dan balai pengajian yang telah berhadir di lokasi yang Allah berkahi ini. Selanjutnya Tengku Imam Syekh, Khatib Bilal dan pemangku adat dan hukum yang kami hormati, Bapak Kapolsek Kecamatan Pulau Selatan, Bapak dan Ramil, Tengku Kecil, Tengku Mukim, Dohapun, Sekgam, dan seluruh perangkat kampung yang telah berhadir di tempat ini. Kemudian juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, wabil khusus yang sangat saya banggakan, para ibu-ibu majelis taklim yang sudi kiranya menghadiri acara kita pada hari ini dengan meninggalkan kepentingan-kepentingan yang lain. Mudah-mudahan kiranya Allah membalas
semua kebaikan-kebaikan yang telah ibu-ibu persembahkan demi untuk lancarnya acara keagamaan yang terlaksana pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, sebelum kami membuka sedikit lembaran mengenai apa itu ilmu tasawuf dan apa gunanya untuk praktek materi ilmu tersebut dalam kehidupan kita di dunia dan fungsinya di saat kita telah mati dan gunanya di saat kita telah dibangkitkan kembali di hari akhir kelak, maka terlebih dulu dengan merendahkan segenap anggapan dan harapan kami, mari terlebih dulu kita bersama menghadiahkan sekali surat Al-Fatihah kepada wabil khusus orang tua kami, yaitu guru kami juga Walid Ibakongan, yang sekarang Allah berikan cobaan yaitu berbentuk penyakit. Mudah-mudahan dengan berkat umur kita segera Allah angkat penyakit dari guru kita Walid Ibakongan, sehingga beliau bisa beraktivitas kembali membina umat di tempat-tempat yang sekiranya membutuhkan beliau.